Pemerintah Kota Kupang menjalin kerjasama dengan PT Dian Cilicani Cemerlang terkait program pengembangan sistem penyediaan air minum kota ke perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Kupang. Kecilnya PAD Kota Kupang menjadi kendala yang dihadapi pemerintah dalam sistem pendistribusian air bersih, sehingga wali kota menyambut dengan baik hadirnya investor yang ikut membangun Kota Kupang dalam pengembangan saluran air bersih di Kota Kupang. Wali kota berharap tahun 2020 persoalan jaringan air bersih sudah dapat diatasi. Dengan semua krunya, teman-temannya, ini salah satu mitra kita yang akan membantu pemerintah Kota Kupang dalam menangani persoalan air bersih. Kita terus terang aja, air bersih ini Pak David di Kota Kupang ini menjadi momok yang sangat bahaya karena pertama kapasitas air kita yang terbatas, tapi jumlah orangnya juga sangat makin hari makin. Proses menuju PKS menunggu aspek legal dari pemerintah Kota Kupang. Direktur PT Dian Cilicani Cemerlang mengatakan jika tidak ada kendala, Januari 2020 sudah dapat dikerjakan dan selesai pada akhir tahun 2020. Kalau kami saat ini akan membangun di Liliba mungkin sekitar 100 LPS. Terus mungkin di Miniken kita akan lihat besok dulu berapa yang kita harus bangun, berapa LPS. Tetapi saya sih mengharapkan saya bisa bangun sekitar 200 LPS. 200 LPS. Ya. Liter per second. Liter per second. Ya. Untuk tahun ini berapa Pak? Tahun ini belum. Ini targetnya. Targetnya. Jadi kalau targetnya ini lancar semua, tahun 2020 akhir siap. Itu dari mata air yang mana Bapak? Sumber mata air. Oh, bukan, dari Sungai Liliba. Oh, Liliba. Sungai Liliba sama Miniken. Jadi perubahan yang signifikan yang meter liter per detiknya itu yang dinaikin gitu ya? Bukan kan memang kita bangun baru. Oh, iya. Dari intake sampai ke IPA-nya kita bangun baru. Nanti kita akan sempurnakan pipa-pipanya juga mungkin yang aliran dari Kota Kupang yang belum dapat kita akan pasang. Jadi mungkin kita kontraknya menuju B2B plus ya. Kalau saya masih nggak terbatas, Kota Kupang itu kan membutuhkan kurang lebih 600 sampai 800 LPS sampai di tahun 2030 atau 2035. Nah dari sekarang mungkin kita kalau bangun 200 LPS itu bisa mungkin antara 75 miliar sampai 100 miliar kali, kurang lebih. Pak, kerjasama ini berapa lama? Kita harus bikin FS dulu Pak, studi kelayakan. Nanti konsultan itu yang menentukan harga airnya berapa dan BEP-nya kepada kita berapa dan berapa tahun yang layak untuk kita jajaki. Bisa 25 tahun, bisa 20 tahun. Kita jadi belum tahu Pak. David Suryabara mengatakan keinginan untuk berinvestasi hingga 100 miliar rupiah selain karena keinginan untuk berbakti pada Kota Kupang. David merupakan putra daerah Kota Kupang. Perusahaan miliknya merupakan perusahaan bidang investasi lingkungan dan gas, mitra dari PT Pertamina, Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Indonesia. Giri Rudolf, AFB TV melaporkan. Dan selanjutnya pihak kedua, pemerintah Kota Kupang. Dan selanjutnya mohon kesediaan untuk dapat mengambil gambar.